Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mahasiswa sekalian? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kalian di rumah selalu sehat dan bisa mengikuti praktikum kita walaupun dari jarak jauh. Baiklah, untuk yang pada praktikum farmakognosi fitokimia ini kita akan mempelajari tentang proses tahapan ekstraksi hingga isolasi pada suatu senyawa. Untuk tahap awal itu kita akan melakukan penyiapan sampel. Di sini sampel yang akan kita gunakan adalah daun salam. Daun salam ini banyak manfaatnya dan penelitian yang mempelajari tentang efek farmakologinya pun sudah banyak. Ada anti diabetes, macam-macam seperti itu. Jadi sebelumnya sampel yang sudah dipanen itu kita keringkan terlebih dahulu, bisa menggunakan oven pada suhu sekitar 40 derajat Celcius atau bisa kita kering anginkan yang tidak langsung kena sinar matahari. Sampel yang sudah dikeringkan kalian bisa lihat ya, kondisinya sudah kering. Jadi sampel yang ini sudah siap kita lakukan untuk pengecilan ukuran sampel, bisa menggunakan blender atau menggunakan gunting. Di sini kita akan menggunakan gunting. Untuk tahap-tahapannya kalian bisa simak pada video yang akan ditampilkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah daun salam yang sudah dikeringkan. Kemudian dilakukan pengecilan ukuran sampel dengan menggunakan blender. Sampai didapatkan serbuk simplicius seperti ini. Metode ekstraksi yang kami pakai adalah sorikasi. Setelah sampel ditimbang dan dimasukkan ke air blender, lalu kita memasukkan pelarut yang akan melarutkan kandungan senyawa-senyawa yang terdapat di dalam simplicia ini. Nah, pelarut yang kami gunakan ini ada metanol. Kenapa kita memakai metanol? Karena sifatnya yang universal, jadi semua senyawa bisa terlarut di dalamnya. Alat ini namanya sonikator. Untuk menggunakannya pertama-tama adalah isi air terlebih dahulu, atur waktu dan atur temperatur. Di sini waktu yang kita gunakan maksimal 30 menit. Kemudian kita bisa mengatur temperatur. Menurut literatur, temperatur yang digunakan berkisar antara 35 sampai 60 derajat. Pada kesempatan ini kita mengekstraksi pada suhu 35 derajat Celcius. Jumlah pelarut yang dibutuhkan untuk melarutkan sampel menurut Farmakope adalah 1:10. Namun di sini kita melarutkan sampel sampai terendam saja. Bisa dilihat di sini sampel sudah terendam oleh pelarut. Jumlah pelarut minimal 2 cm di atas permukaan sampel. Setelah temperatur diatur, sekarang bisa memasukkan sampel ke dalam alat sonikator. Lalu kita tunggu sampai alat ini berbunyi klik. Prinsip menggunakan sondikasi adalah mengekstraksi sel dengan menggunakan gelombang ultrasonik pada suhu dan temperatur yang sudah ditentukan. Penggunaan gelombang ultrasonik bertujuan untuk melisiskan sel sehingga pelarut dapat berpenetrasi ke sel dan menarik kandungan-kandungan senyawa yang terdapat di dalam sampel. Baik, di sini saya akan memperkenalkan alat dan bagiannya yang digunakan dalam ekstraksi metode sokletasi. Nama alatnya adalah soklet.
Untuk bagiannya ada heating mantle yang digunakan untuk pemanasan pelarut. Kemudian di sini ada pengatur suhunya bergantung pada titik didih pelarut yang akan digunakan. Selanjutnya ada labu alas bulat di mana tempat pelarut dan ekstrak nanti. Rangkaian selanjutnya adalah ekstraktor yang terdiri dari timbal sebagai tempat serbuk sampel yang akan diekstraksi. Kemudian ada sifon sebagai penghitung satu siklus dalam ekstraksi. Selanjutnya adalah pipa F sebagai jalur uap dari pelarut yang menguap menuju kondensor. Kondensor sendiri berfungsi sebagai tempat proses pendinginan uap pelarut. Kemudian ada selang masuk, di mana tempat masuknya air ke dalam kondensor, dan ada selang keluar, di mana tempat keluarnya air dari kondensor. Prinsip kerja dari sokletasi adalah penyaringan berulang-ulang. Pelarut disiapkan dalam labu, dan serbuk sampel juga disiapkan dalam kantung kertas saring yang diletakkan ke dalam timbal. Pemanasan yang dilakukan membuat pelarut menguap. Uap pelarut akan berjalan menuju pipa F dan akan mengalami proses pengembunan di kondensor menjadi tetesan-tetesan pelarut. Kemudian tetesan-tetesan tersebut akan membasahi sampel. Pelarut yang membawa ekstrak akan masuk ke dalam sifon dan akan terus naik sampai memenuhi sifon. Itu yang disebut satu siklus. Setelah memenuhi satu siklus, kemudian pelarut yang mengandung ekstrak akan turun kembali ke labu bercampur bersama pelarut lain. Dan begitu pun kembali siklusnya berulang-ulang. Siapkan kertas saring, ekstraktor, dan kapas. Kemudian, ukur kertas saring menyesuaikan dengan timbal dalam ekstraktor. Perhatikan ya, jangan sampai melebihi dari pipa F. Kemudian, ukur 2 kali lipatnya. Setelah itu, kita lipat. Sesuaikan kembali ukurannya. Kemudian, lipat di ujung kertas saring sebagai penyangga dan satukan antara dua ujung menjadi sebuah lingkaran atau sebuah kantung. Setelah menjadi sebuah kantung, kita masukkan kapas secukupnya. Setelah itu bisa kita masukkan sampel serbuk yang akan diekstraksi. Kemudian bisa kita masukkan ke dalam timbal dalam ekstraktor. Dan perhatikan jangan sampai kertas saringnya menutupi jalur pipa F di mana uap akan melewati. Setelah dimacerasi kurang lebih 24 jam, ekstrak siap disaring untuk dievaporasi mendapatkan ekstrak kentalnya. Berikut merupakan proses penyaringan ekstrak yang telah dimacerasi. Metode selanjutnya adalah perkolasi. Alat yang digunakan bernama perkolator. Di sini bagian-bagian itu ada berisi pelarut, kemudian sampel, lalu di bawahnya ada kapas, kemudian di bawahnya itu ada tutup yang sudah dilubangi, lalu wadah untuk menampung hasil dari ekstraksi.
Prinsip dari metode ini hampir sama dengan metode maserasi, di mana simplisia yang sudah dimasukkan ke dalam alat yang bernama perkolator kemudian diisikan dengan pelarut, lalu didiamkan selama 24 jam. Setelah didiamkan selama 24 jam, kemudian tutup aluminium dapat dibuka dan dilakukan proses ekstraksi.